Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Untuk berkontribusi memberikan persembahan, maka berikut ini kami sampaikan informasi tentang nomor rekening persembahan gereja. Shalom Bapak Ibu semuanya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi hari-hari ini, maka gereja melakukan ibadah pelayanan offline di gedung gereja dan ibadah pelayanan online lewat YouTube dan Facebook. Begitu juga dengan GBI Hotel Indah Rantau Prapat, kita mengadakan ibadah offline dan ibadah online. Ibadah Raya Minggu offline diadakan dalam 4 gelombang, yaitu gelombang pertama masuk pukul 7.30 WIB, gelombang kedua masuk pukul 9.30 WIB, gelombang ketiga masuk pukul 11.30 WIB, dan gelombang keempat masuk pukul 18 WIB. Ibadah berlangsung hanya 1 jam setiap gelombangnya dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Dan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau di luar gedung gereja, dan untuk menguatkan iman orang-orang percaya lainnya, maka kami, Gereja GBI Hotel Indah Rantau Prapat, mengambil bagian dalam pelayanan online di setiap harinya
dengan jadwal sebagai berikut. Minggu pukul 8.45 WIB, streaming sekolah minggu. Minggu pukul 9.30 WIB, live streaming ibadah raya Minggu gelombang 2. Senin pukul 15 WIB, streaming rekaman ibadah raya Minggu gelombang 3. Selasa pukul 15 WIB, streaming rekaman ibadah raya Minggu gelombang 4. Rabu pukul 19 WIB, streaming ibadah kebaktian tengah minggu atau KTM. Kamis pukul 15 WIB, streaming rekaman ibadah raya Minggu gelombang 1. Jumat pukul 19 WIB, streaming ibadah Family Altar atau FA. Sabtu pukul 10 WIB, streaming ibadah doa puasa. Kerinduan dan harapan kami melalui ibadah pelayanan online ini, iman dan pengharapan kita kepada Tuhan semakin dikuatkan. Sebab itu, kami berharap setiap kita membuka atau mengikuti streaming ibadah dari GBI Hotel Indah melalui Facebook dan YouTube, mohon tidak meninggalkan streaming sampai selesai. Terus berdoa buat pemulihan negeri kita Indonesia, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, gugus tugas penanganan COVID-19, seluruh tenaga medis dan rumah sakit rujukan COVID-19, gereja Tuhan, seluruh pengerja dan jemaat. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan, tetap kuat dan tetaplah hidup dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah. Kami undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit bersama. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, Bapa mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami yang bersyukur ya Tuhan untuk segala anugerah dan pertolongan Tuhan ya Bapa. Tak sedetik pun dari kehidupan kami, tak ada pun sedikit pun dari napas kami yang boleh kami banggakan tanpa anugerah Tuhan yang melimpah bagi setiap kami ya Bapa. Biarlah saat ini boleh kami persembahkan semua untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Berkati kuduskan setiap kami yang boleh hadir di tempat-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Agar apapun yang boleh kami persembahkan pada saat ini sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Memuliakan Engkau di tempat-Mu yang maha kudus ya Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan, berkati tempat ini, kuduskan, sucikan, sehingga tidak ada satupun penghalang bagi kami boleh datang mendekat kepadamu ya Tuhan. Berkati seluruhnya kami hamba-hambamu yang Tuhan percayakan boleh mengambil bagian pelayanan ini ya Tuhan. Berkati seluruh diaken, diakones, aser, pendosa sahabatmu, WL, Singarima, Mamusimu, multimedia, soundman, seluruhnya kami yang terlibat dalam pelayanan ini Bapa. Sehingga tidak satupun itu boleh mencuri kemuliaan-Mu, tapi sungguh-sungguh untuk memuliakan Engkau saja ya Tuhan. Berkati umat yang sudah hadir, bahkan mereka dalam perjalanan ya Tuhan. Biarlah urapan Tuhan melimpah bagi setiap kami ya Bapa. Setiap kami yang boleh datang mendekat kepadamu, lebih lagi ya Bapa, untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dalam ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Lebih lagi Bapa, pulihkanlah bangsa kami Indonesia Bapa. Ketika kami menghadapi suatu tantangan tentang penyakit COVID-19 ini Bapa, taruhkan hikmat atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Lebih lagi pulihkan ya Tuhan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Haji Maruf, lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, pemerintahan tertinggi sampai terendah dari pusat ke daerah. Kiranya roh takut Tuhan ada bagi mereka dalam menjalankan roda pemerintahan yang Tuhan percayakan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi orang kudus-Mu yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami Bapak. Kami berdoa bagi pemimpin rohani kami Bapak Pendeta Niko Nyotra Harjo, Gembala Pembina kami Bapak Pendeta Bambang Yonan, Gembala Sidang di GBI Medan Pelajar Bapak Pendeta Edi Preno, Gembala Sidang di Rantau Prapa Labuan Batu ini Bapak Pendeta Ramot Sidabalok. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan hamba-Hamba-Mu. Tuhan peliharakan kehidupan mereka ketika mereka menyampaikan kebenaran firman-Mu. Banyak orang boleh diselamatkan, percaya dan mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup mereka Tuhan. Berkati keluarga besar hamba-hamba-Mu, bahkan apa menjadi keperluan mereka, kebutuhan mereka, Tuhan yang cukupkan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan masuk dalam ibadah ini Bapa. Kami akan membawa persembahan melalui ucapan syukur kami. Berkati seluruhnya itu untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan.
Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak sia-sia ditabur ya Tuhan. Di hati kami yang paling subur, firman-Mu membawa kemenangan bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan ya Bapa, yang berbauan diberikan jalan keluar ya Bapa. Bahkan setiap kami boleh mendapat kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami memberkati kota kudus-Mu. Shalom Yerusalem. Diberkatilah kota kudusnya Tuhan, diberkatilah puri dan tembok-Mu, diberkatilah ke-12 suku Israel yang berserak di seluruh penjuru bumi. Dan biarlah pertobatan dan pengakuan akan Engkau itu nyata atas bangsa pilihan-Mu ya Bapa. Dan biarlah setiap tangan-tangan sudah memberkati bangsa pilihan-Mu boleh menerima berkat yang sama ya Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam 2 pujian penyembahan. Lebih lagi Engkau yang berkuasa atas tempat ini ya Bapa. Kita yang siap masuk dalam doa pujian penyembahan. Bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom juga buat Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming hari ini. Puji Tuhan, kita sudah sampai di minggu keempat semua karena kebaikan Tuhan. Yang percaya mari lambaikan tangannya. Yang terbaik bagimu Tuhan. Tuhanlah satu-satunya kekuatan kita. Setiap kali mau percaya ya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan masbuku. Kau butuh ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati percaya. Kaulah negara kota berlindungan. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur bagi cinta-Mu padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya katakan sama-sama kita katakan. Tuhanlah kekuatan dan masbuku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah negara kota berlindung. Sama-sama melompat bagi Tuhan. Ku mau selalu bersyukur bagi cinta-Mu padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Tepuk tangan bagi Raja kita. Setiap kami mau percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami ya Bapa. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu ya Tuhan takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Saya percaya bisa lebih dahsyat lagi. Bapak Ibu saja katakan. Ku mau selalu bersyukur. Yes. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi gunung-gunung beranjak. Siapa lapar bagi Tuhan kita? Maju.
Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita beri hati kita bagi Dia. Biarlah Dia yang beracara di tempat ini. Sebab segala perkara ya Tuhan hanya ada di dalam tangan-Mu. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong
kami selalu percaya kepada-Mu ya Tuhan. Sekalipun kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami ya Bapa, tapi kami mau tetap percaya kepada-Mu ya Yesus.
tak melihat jalan di depanmu, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, Kami tetap percaya Tuhan. Di tengah-tengah apa yang kami doakan, di tengah-tengah apa yang kami pinta kepadamu, itu belum digenapi. Karena kami percaya bukan karena melihat, kami percaya kepadamu Allah yang sanggup menjawab setiap doa kami, yang sanggup menggenapi janji-janjimu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau duduk diam, mari pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Dan pengurapan itu yang menolong kami mengerti firman-Mu. Pengurapan itu juga yang menolong kami untuk hidup, tinggal, berjalan dalam firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu, gimana kabarnya? Bapak Ibu yang di rumah yang menyaksikan live streaming ini, gimana kabarnya? Doa kami dan harapan kami semuanya kita dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat semuanya. Tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna. Nah puji Tuhan, tema yang Tuhan beri bagi kita sepanjang minggu ini adalah satu tema yang mendasar di dalam kekristenan. Yang sering sekali kita justru kita lupa dan tidak hidup di dalam hal itu. Nah Tuhan memberikan tema bagi kita itu belajar percaya. Minggu yang lalu maka Tuhan menuntun kita untuk setiap kita menguatkan hati kita. Dan kita diperintahkan Tuhan untuk menimbang, memikirkan apa yang harus kita perbuat. Nah mari kita akan buka Matius pasal yang ke-9, kita akan baca ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupku. Sekali lagi, mari sama-sama kita angkat pujian ini. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di
Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Mari kita baca Matius 9 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Biarlah sukacita Allah di tengah-tengah apa yang sedang terjadi itu memenuhi setiap hidup kita. Matius 9 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Mari Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kenapa Tuhan menaruhkan satu tema bagi kita untuk belajar percaya? Karena perkara ini adalah menentukan apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Allah, dan apa yang Tuhan janjikan itu kita peroleh dalam hidup kita. Ada banyak anak-anak Tuhan yang berkata begini, kenapa setiap apa yang saya doakan, apa yang saya minta sampai sekarang itu belum digenapi? Saya yakinkan Bapak Ibu, saya pastikan Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tetapi kenapa kita belum memperolehnya? Itu bukan ada pada Tuhan, itu ada pada kita. Kita memiliki iman bahwa itu dijawab Tuhan, tapi kita tidak pernah melangkah di dalam iman kita. Nah tema kita belajar percaya itu diambil dari satu kisah, satu keluarga yang dekat dengan Tuhan. Satu keluarga yang sama-sama mengasihi Tuhan dan dikasih Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11 maka kisah itu dituliskan, yaitu keluarga Maria, Marta dan Lazarus. Nah satu kali Lazarus itu sakit. Lalu Maria, Marta memberikan pesan untuk disampaikan kepada Tuhan Yesus. Guru, orang yang engkau kasihi, Lazarus itu sakit. Nah setiap Bapak Ibu Saudara saya pasti merindukan kalau kita memberitahukan kepada gembala, kepada hamba Tuhan bahwa anggota keluarga kita sakit. Kita rindu, maka mereka datang. Mereka menjenguk, mereka membesuk, lalu mereka doakan, tumpang tangan. Dan orang yang sakit itu kita harapkan sembuh. Tetapi apa yang terjadi dalam kisah ini, Yesus tetap tinggal 2 hari di mana dia berada. Waktu pesan Lazarus sakit, dia terima. Sesuatu yang sesuatu yang tidak menggembirakan bagi kita. Sebab sering sekali apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, itu yang Tuhan lakukan. Kalau kita mau, Tuhan aku mau ini, Tuhan sembuhkan keluargaku, bla bla bla, kita mau, Tuhan segera bertindak seperti yang kita mau. Tapi sekali lagi Allah tidak bisa kita dikte. Allah punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Katakan amin. Sering sekali kita terjebak dengan pola pikir kita. Kalau Tuhan mau berkati aku di tengah-tengah pandemi COVID-19, tengah-tengah dampak daripada ekonomi yang kekurangan keluarga-keluarga. Kalau boleh Tuhan berkati yang ini, berkati yang ini, berkati yang ini. Kita lupa seorang nabi dicatat di Alkitab. Di tengah-tengah kekeringan. Bahkan dia tidak punya apa-apa lagi untuk minum. Dia pergi ke sungai. Tuhan perintahkan burung gagak untuk memelihara kehidupannya. Tuhan perintahkan seorang janda yang miskin tidak punya apa-apa untuk memelihara hidup nabi ini. Sekali lagi, mari jangan pakai pola pikir kita untuk apa yang Tuhan janjikan digenapi. Nah, Tuhan beritahu kepada murid-muridnya, Lazarus sakit. Dan akhirnya Tuhan bilang, Lazarus itu tertidur. Kata tertidur dalam pikiran murid-muridnya itu adalah, itu tertidur secara lahiriah. Maka murid-murid berkata, guru kalau Lazarus tidur, ya baguslah itu sehat nanti. Kita terbiasa dari kecil kalau kita kurang sehat atau sakit. Maka orang tua kita berkata, jangan main-main, tidur. Bahkan saya masih ingat dulu, saya itu diselimuti dengan selimut tebal. Loh kan gak enak, biar keringat, kalau udah keringat nanti sembuh. Itu pola pikir kita dulu. Sekarang kesehatan malah jangan diselimuti.
Kalau bisa di ruang AC, biar lebih enak. Beda saudaraku. Nah ketika murid-murid itu diajak Tuhan, kalau begitu mari kita pergi. Mulai murid-murid berdebat. Bukankah waktu kita di sana kita mengalami perlakuan tidak baik. Bla 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 bla. Lalu Tuhan terus terang. Yohanes pasal 11 ayat 14. Tuhan berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Lalu ketika Tuhan mengajak mereka pergi, maka ketika mereka berjalan menuju kampung Betania. Jadi keluarga ini tinggal di Betania, jaraknya 2 mil dari Yerusalem. Ketika Tuhan belum sampai ke kampung itu, tiba-tiba ada yang memberitahukan kepada Marta, guru datang, guru datang. Marta langsung berlari mengejar Yesus. Ketika dia jumpa Yesus, dia sujud berkata begini, Guru, jikalau guru ada pada waktu itu, Lazarus saudaraku tidak mati. Itu satu perkataan iman yang luar biasa. Bahwa Marta percaya Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit. Tapi sayangnya iman daripada Marta hanya berpikir Tuhan hanya sanggup menyembuhkan orang sakit. Padahal lebih lagi sehingga Tuhan berkata bahwa penyakit ini tidak membawa kematian. Tetapi penyakit ini menyatakan kemuliaan Allah. Yesus sanggup tidak hanya menyembuhkan, tapi Yesus sanggup membangkitkan orang dari kematian. Katakan amin. Lalu ketika Yesus jalan, sudah dekat rumah daripada Maria, Marta, Lazarus. Maka Marta kejar Maria. Sampai ke dalam rumah dia bisikkan, Guru datang. Keluarga ini cukup dekat dengan Tuhan Yesus kalau kita baca di Alkitab. Dan mengasihi Tuhan Yesus. Ketika Maria mendengar guru datang, dia beranjak. Lalu dia pergi. Nah orang-orang di rumah itu semuanya datang untuk menghibur Maria. Ketika mereka tahu Maria itu beranjak, mereka takut. Jangan-jangan pergi lagi ke kubur, meratap. Kita tahu khususnya orang Batak dengan orang Yahudi. Orang Yahudi kalau kehilangan keluarganya, maaf, meratap. Kalau orang Batak itu namanya mangandungi. Kadang-kadang balik lagi ke kuburan, besok balik lagi ke kuburan, besok balik lagi ke kuburan. Kenapa? Tidak rela kehilangan orang yang dia kasih. Ketika Maria beranjak jumpa Yesus, perkataan yang dikatakan Marta sama itu juga dikatakan Maria. Guru, sekiranya engkau ada pada waktu itu, maksudnya pada waktu Lazarus masih sakit, pasti saudaraku tidak mati. Yesus terharu. Di tengah-tengah Yesus dan Maria ini ada banyak orang ramai. Dan orang berkata begini, masakan dia tidak bisa membangkitkan Lazarus yang mati? Bukankah dia yang mencelikkan mata orang buta, membuat telinga untuk mendengar, membuat orang bisu untuk berkata-kata? Aku yakin banyak suara berkata, pasti dia bisa sembuhkan. Maka Alkitab mencatat maskullah, kata maskullah, terharu dengan sangat Yesus mendengarkan itu. Lalu Yesus berkata, di manakah mayatnya kamu letakkan? Marta membawa Yesus, bersama juga ada orang-orang banyak, ada Maria. Lalu ditunjukkan satu kuburan. Kuburan pada zaman itu adalah satu gua di mana mayat diletakkan di dalam gua itu. Nah ketika malaikat diletakkan dalam gua itu, lalu pintu daripada kuburan ini ditutup. Lalu Tuhan berkata, bukalah, angkatlah batu itu. Tapi Marta komen. Marta bilang begini, Guru, sudah 4 hari pasti bau. Pertama kita lihat tadi iman daripada Marta. Dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Waktu Tuhan tantang Marta, angkat batu itu. Lalu Marta tidak bisa memfollow up, tidak bisa mengeksekusi iman dia bahwa Allah sanggup melakukan banyak hal. Lalu dia berkata, dia punya alasan, Guru 4 hari bau. Tapi kalau kita singkatkan cerita ini, maka dibukalah. Batu itu diangkat, lalu Tuhan berkata, Lazarus keluarlah. Lazarus masih berpakaian kapan, itu keluar. Dan Lazarus bangkit kembali. Nah tema yang kita ambil belajar percaya itu diambil dari Yohanes 11 ayat yang ke-15. Saya akan baca buat Bapak Ibu. Yohanes 11 ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Kata lebih baik bagimu itu ditujukan kepada murid-murid Yesus.
Untuk apa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jangan dihapus, ada kalimat ya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, ketika kita membaca Alkitab tidak ada kalimat yang dikatakan belajar beriman, tetapi belajar percaya. Nah, kalau kita sampaikan ini kepada orang-orang yang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan, mungkin orang berkata, maaf Pak, saya dari dulu udah percaya. Bapak nggak usah ajar. Tapi mari kita lihat, ada kata sinonim dari percaya. Percaya sinonim dengan iman, sinonim dengan yakin. Ini sama. Tiga-tiga kata percaya, iman, yakin diambil dari bahasa aslinya, akar katanya peito. Jadi kalau dalam bahasa Yunani, iman itu adalah pistis. Percaya itu adalah pisteo. Dan yakin itu pistos. Jadi akar katanya sama, peito. Nah, dari mana iman itu muncul? Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Iman timbul dari mana? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ketika Bapak Ibu mendengarkan firman di siang hari ini, saya yakinkan Bapak Ibu, Alkitab berkata, maka Bapak Ibu timbullah iman Bapak Ibu. Katakan amin. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dan Roma 1 ayat 17. Orang-orang benar. Berapa banyak Bapak Ibu yang ada di tempat, yang ada di rumah yang isikan live streaming ini. Orang benar lambaikan tangannya. Angkat tangan, orang mana? Orang rantau perapat. Amin. Ya, sekali lagi kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Katakan amin. Semuanya kita orang salah karena kita penuh dosa dan melanggar perintah Tuhan. Tetapi ketika Tuhan lewat darahnya membenarkan kita, maka setiap kita disebut orang benar. Nah, orang benar hidup dari iman kepada iman, kepada iman, kepada iman, kepada iman. Tapi pertanyaannya, kenapa apa yang kita imankan kepada Allah tidak kita dapatkan? Itu pertanyaannya. Nah, iman pistis itu adalah kata benda, noun. Jadi kalau iman timbul dari pendengaran, pendengarkan firman Kristus, di mana iman tuh? Di sini Bapak Ibu, di hati. Jadi dia kata benda, noun. Beda dengan percaya, believe atau trust. Percaya, pisteo itu kata kerja, Dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-26, maka dikatakan begini. Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Coba lihat kanan kirinya Bapak Ibu, masih hidup. Kenapa kita masih hidup? Karena kita masih punya roh. Jika seseorang rohnya sudah meninggalkan tubuhnya, maka dia jadi mayat atau mati. Nah, sama dengan iman tanpa perbuatan itu sama dengan mati. Ada orang berkata, imanku besar, imanku besar, imanku besar. Kalau imanmu besar, apa hasil dari imanmu yang besar? Sampai satu kali Tuhan Yesus berkata, iman sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi. Berapa banyak Bapak Ibu yang pernah lihat biji sesawi? Yang ada di rumah? Iya, sini ada orang-orang pertanian saudaraku. Biji sesawi itu maaf kecilnya bukan tanggung. Kecil sekali saudara, halus sekali. Nah, iman sebesar biji sesawi itu bisa memerintahkan gunung. Beranjaklah gunung. Alkitab mencatat, Yesus berkata, gunung itu beranjak. Hanya sebesar biji sesawi. Tapi sayangnya kita yang berkata, kita punya iman besar. Kita tidak dapat apa-apa. Untuk apa kita punya iman kalau kita tidak memperoleh apa-apapun dari Allah kita? Amin. Sebab itu mari. Yakobus 2 ayat 26 tadi, iman itu harus di follow up. Iman itu harus disertai dengan action, tindakan. Nah, mari kita lihat Matius pasal yang ke-9. Saya akan baca ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Perhatikan Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi pembacaan kita tadi. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Stop. 12 tahun lamanya seorang perempuan menderita pendarahan. Nah, saya punya teman SMU yang wanita. Kita cukup dekat. Saya dulu sekolah tinggal di tebing tinggi. Nah,
teman saya ini punya problem masalah maaf, kewanitaan. Dia tidak memiliki siklus yang lancar di dalam hal seperti itu. Jadi dia mengalami pendarahan. Dia cerita dengan kakak saya, karena saya dengan kakak saya satu kelas dengan dia waktu SMU. Nah, dia cerita dengan kakak saya, diberitahukan kadang-kadang tuh satu bulan tuh bisa 2-3 kali datang bulan. Bisa 3 bulan tidak datang. Saudara bisa bayangkan, ini 12 tahun pendarahan tidak berhenti. Saya percaya ini orang, ibu ini, perempuan ini sudah berobat kemana-mana. Sebab 12 tahun Pak, Bu. Tidak diceritakan suaminya, tidak diceritakan keluarganya. Tapi seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dan pasti Bapak Ibu mengerti, orang ini pasti berbau. Ketika dia mendengar perbuatan Tuhan Yesus. Sekali lagi, ketika dia mendengar apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Sepanjang Yesus ada di Yerusalem, saya percaya imannya bangkit. Imannya timbul. Imannya mulai bergairah. Lalu dia berkata begini, ketika Bapak Ibu Saudara kita punya iman, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah akui iman kita. Harus ada yang namanya pengakuan iman. Nah, gereja Betel Indonesia sama seperti di tempat ini. Maka kita tidak melakukan setiap minggunya membaca pengakuan iman rasuli. Di banyak gereja maka itu lakukan di saat ibadah. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Itu bagus sekali mengingatkan kita. Tapi di gereja Betel Indonesia kita tidak setiap minggu mengucapkan itu. Ada waktu di mana kita memiliki atau menyebutkan pengakuan iman. Tetapi lebih daripada itu maka setiap kali kita bangkit iman kita perlu kita perkatakan iman kita. Perkatakan iman kita, perkatakan iman kita. Sebab apa? Supaya kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan itu hilang dari hidup kita. Nah, apa lawannya iman? Lawannya iman itu adalah bimbang. Satu kali teman saya kuliah berkata gini, Mot, aku ini beriman kepada Allah, walaupun kadang-kadang aku bimbang. Nah, agak sedikit aneh pernyataan. Saya mau beritahu, kalau saudara beriman, maka bimbang saudara hilang. Kalau saudara bimbang, iman saudara enggak nampak hilang. Enggak ada orang yang sekali jalan dia beriman, dia bimbang. Enggak bisa. Coba mari kita lihat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Saya baca buat Bapak Ibu, Yakobus pertama ayat yang ke-6. Yakobus 1. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Ini bicara tentang iman dan kebimbangan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, kalau kita berdoa, kalau kita meminta sesuatu jangan bimbang, jangan berkata gini, dikasih enggak ya, dikasih enggak ya, dapat enggak ya, dapat enggak. Maaf, ini bukan judi. Kita enggak bisa begitu. Dapat enggak ya, dapat enggak ya, dapat enggak ya. Sebab itu kalau kita minta kepada Tuhan. Di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Apa saja yang kita minta, apa saja yang kita doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ada kata telah, maka hal itu akan diberikan padamu. Jangan bimbang. Mari beritahu kiri kanan, jangan bimbang. Suami istri kasih tahu, jangan bimbang ma. Makanya walaupun tanggal 26, jangan bimbang, amin. Nah, gimana Bapak Ibu yang nyaksikan streaming? Bimbang Pak, tinggal berapa hari, lama kali gajian. Nah, kita kembali kepada 12 tahun perempuan ini pendarahan. Nah,
Kalau kita lihat bacaan kita, ketika dia tahu Yesus akan lewat, dia mengaku begini. Asal ku jamah saja jubah Yesus. Jubah itu ujung. Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku sembuh. Itu pengakuan iman daripada perempuan pendaran 12 tahun ini. Sekali lagi, betapa pentingnya pengakuan iman. Pengakuan iman itu membuat kebimbangan dalam diri kita hilang. Kebimbangan sirna. Saudara, iman bisa percaya, tapi dengar baik. Yang membuat kita ragu ini, maaf. Logika kita, pikiran kita. Mana mungkin. Udah stadium 4 kansernya, enggak mungkin. Dokter udah ponis begini, Pak. Sama keluarga, kasih makan yang enak-enak saja. Lucu ya, kalau orang udah mau mati kok kasih makan enak-enak. Atau Pak banyak doa ini enggak? Kasih makan enak-enak, bawa liburan, udah dekat lagi waktunya. Itu dokter yang tidak percaya kepada Yesus. Kalau dokter yang percaya kepada Yesus, doakan. Bersama-sama kita doakan, sembuh ini. Pengakuan itu perlu pengakuan iman. Tapi dengar, pengakuan iman tanpa action, nol Pak Bu. Gak usah bangga saudara kalau engkau berkata-kata, oh aku punya iman. Apalagi ada orang percaya bercerita, dulu kalau aku sakit gak pernah makan obat, doa sembuh. Oh. Dulu kalau aku mendoakan orang, semuanya sembuh. Sekarang mati semua. Jangan cerita dulu. Ibrani 11 ayat 1 berkata begini. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terjemahan bahasa Inggrisnya bagus Pak Bu. Terjemahan Indonesia kurang satu kata. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya now faith is. Nah, jadi sekarang iman. Iman bukan bicara dulu. Iman juga bukan bicara besok. Iman bicara hari ini. Saya akan tutup kisah yang kita baca ini. Sekali lagi Bapak Ibu. Iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Maka apa yang dilakukan oleh perempuan pendaran yang 12 tahun ini? Maka dikatakan di ayat yang ke-20. Matius 9 ayat yang ke-20. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Nah, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju. Perhatikan kata maju. Maju itu adalah action. Mana ada orang, aku majulah tapi tetap di sini. Aku maju. Suaranya yang maju tapi dia tetap sini. Maju gerak, tetap di sini. Nah, perempuan pendarahan ini maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, inilah yang disebut dengan percaya. Inilah yang disebut dengan belief atau trust. Percaya kata kerja. Percaya adalah tindakan iman. Kenapa disebut belajar percaya? Bukan belajar beriman. Untuk belajar beriman dengar firman saja sudah beriman. Tapi untuk percaya tidak bisa hanya firman yang kita dengar menumpuk di sini menguasai hidup kita. Lalu iman kita seolah-olah besar tapi tidak ada actionnya. Percaya adalah tindakan iman. Ibu itu tidak hanya berkata asal ku jamah jubah Yesus aku sembuh. Tapi dia dekati dari belakang. Dia jamah jubah Yesus itu. Dan Alkitab berkata sembuhlah perempuan ini. Amin. Saya berdoa. Ini pelajaran dasar kekristenan. Tapi sering sekali kita hamba-hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan. Ketika diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik. Maaf. Iman kita yang kita bilang tadi besar. Tidak ada wujudnya. Tadi di gelombang yang pertama saya bagikan begini. Minggu yang lalu kita berbicara pertimbangkan, pikirkan apa yang harus engkau perbuat. Pengkhotbah 9 ayat 18 berkata gini. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tetapi satu saja yang keliru. Merusakkan banyak hal yang baik. Di tengah-tengah kita mengalami pandemi COVID-19. Tidak ada satupun baik perusahaan negara kita yang tidak terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Tidak ada. Semalam saya telepon seorang dokter dari Medan. Nah, dia jarang telepon saya. Dia tanya, gimana keadaan Bapak? Baik, keluarga baik.
Saya balik tanya, nah dia cerita ada sahabat istrinya, suami sahabat istrinya, meninggal 2 hari yang lalu, sekarang istrinya masuk rumah sakit lagi dirawat, tanda kutip, dalam keadaan tidak baik. Doakan ya Pak, saya pesan, ayo supaya melangkah dengan iman, yaitu yang disebut dengan percaya. Di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19, maaf, tidak masuk akal kalau Tuhan perintahkan kepada kita, ayo taburlah, nggak masuk akal Pak Bu. Itu berlawanan dengan logika kita. Karena di dalam pikiran kita, di tengah-tengah keadaan tidak baik, kita selalu berpikir kumpulkan. Bahkan ada istilah di dalam ekonomi dan kita diajari dari SD, hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Tapi Alkitab Amsal berkata, orang yang menyebar harta bertambah-tambah kaya, orang yang menghemat luar biasa kekurangan. Saya percaya, setuju dengan saudara dari wajah-wajahnya. Coba lihat kiri kanannya. Bapak jangan bicara menabur hari ini. Ini akhir bulan. Ini pandemi COVID-19 berdampak ekonomi kami. Tapi dengar baik. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Allah sanggup mencukupkan keperluan saudara. Lambaikan saudara, tangan saudara. Amin. Kita angkat tangan tapi actionnya kurang ada. Tidak ada. Mari buktikan di tengah seperti ini. Orang yang berhikmat menabur. Ishak menabur di tengah-tengah kekeringan. Dan Alkitab mencatat, Ishak diberkati jadi kaya, sangat kaya, amat sangat kaya. Sekali lagi lihat kiri kanannya, boleh kasih senyum. Bapak ibu yang di rumah suami istri kasih senyum. Jangan dari tadi marah-marah, kasih senyum. Oke. Bilang gini sama suami, aku setuju itu. Suami bilang, aku setuju tuh. Berapa banyak yang mau diberkati Tuhan? Yang mau diberkati Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Sekali lagi, iman adalah tindakan. Percaya adalah tindakan iman. Kita perlu belajar percaya. Untuk melangkah dengan iman, sekali lagi, tidak gampang Pak Bu. Nah ini wajah-wajahnya udah mulai berubah. Saya beritahu tadi, ayo menabur, udah berubah ini. Kenapa? Tidak mungkin Pak, Bapak nggak baca hukum ekonomi. Prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya, itu akan mendapat sebesar-besarnya. Alkitab mencatat orang yang menabur dia menuai. Menabur kecil, menuai kecil. Menabur besar, menuai besar. Itu Alkitab. Saudara percaya Alkitab atau logika saudara? Jangan dijawab. Tindakan saja. Amin. Aku percaya Tuhanku ajak kau turun tangan memulihkan. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan. Sekali lagi katakan bersama, aku percaya. Yes. Amin. Memulihkanku. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi, kau turun tangan memberkatiku. Yang percaya katakan amin. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Bapa surga. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Meteraikan ini. Ajar kami percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Tidak sekedar kami memiliki iman, tapi kami melangkah dengan iman kami. Berkati umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Berkati umat-Mu yang menyaksikan streaming pada siang hari ini. Engkau tahu keberadaan kami. Tapi lebih daripada itu, kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang. Kami rindu, kami pulang membawa berkat yang besar. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang sempurna, penyertaan dan perlindungan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang menyertai memenuhi hidup saudara dan saya. Siang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita di permai. Yang percaya sama-sama katakan amin.
memberkati. Shalom.